Udah Kak. Itu kan Muhammad kan nabi atau utusan dari Allah. Mm-mm. Mm-mm. Itu maksudnya bagaimana itu? Kok bisa dia dikatakan nabi atau utusan? Kak, jadi itu berarti nabi, makanya Muhammad dikatakan nabi karena diutus ya. Iya. Oh ya, Tapi sementara Kak, Jibril yang diutus kepada Muhammad kan. Kok bisa Muhammad yang jadi nabi? Kenapa bukan Jibril? ya karena malaikat Jibril itu diutus kepada Nabi Muhammad. Ya seharusnya kan Allah yang mengutus Jibril. Ya seharusnya Jibril yang jadi nabi bukan Muhammad. Oh, berarti Jibril utusan Allah. Berarti Muhammad Iya, utusan diutus kepada Nabi Jibril. Muhammad. Nabi Muhammad, oh bukan, Nabi Muhammad diutus oleh Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak mengutus, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka sama-sama utusan Allah. Boleh ditanya balik nggak? Ya boleh Kak, kalau saya bisa saya jawab. Oke, jatuhnya Kak. Kalau Yesus diutus nggak? Ya diutus. Yang mengutus Yesus siapa? Allah Bapa. Mana yang lebih tinggi, yang mengutus atau yang diutus? Ya sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Gua mau menghibur netizen yang udah nonton ya. Lagu Mars kewajiban kita, lagu Bunda Gembala ya. Anak-anak Bunda semua ikut bernari bersama Bunda, lemaskan tangannya ya. Kita bentar ya di halawa ya, saya mau menyanyi dulu buat teman-teman yang di bawah. Kasihan mereka itu, utang pinjolnya banyak. Ini dia Bunda Gembala, liau liau iyo 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 iyo. Inilah kerja Bunda mengembawa domba. Hei apa yang mesti kau takutkan lagi?
Mari sini Oten bertanya, jangan sampai berdiskusi, karena kalian hanya asumsi. Kalian cukup bertanya saja. Bunda akan menjelaskan perkara keimanan, perkara ketuhanan, supaya kalian diselamatkan. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat dari jauh bunda manis sekali. Rasa sayangnya, rasa sayangnya. Ini adalah Chihuahua Joseph ya, anjing kecil ya. Lihat dari dekat bunda pun tetap manis. Mari sini Oten semua, jangan suka marah-marah. Daripada dijamah-jamah, sini bunda kasih cerah. Otaknya biar sehat, mari kini naik bertanya. Daripada kalian menghujat, sini bunda menjawabnya. Rasa sayangnya, rasa sayangnya. Lihat dari jauh, ternyata itu anjing kecil, kata Joseph. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, di luar Bani Yahudi ternyata Chihuahua. Tepuk tangan buat Bunda Gembala dulu ya. Halo, ada di Halawa. Halo, Agamanya selamat malam. Kristen, bro. Kak. Oke, awam dalam berkeyakinan atau berilmu? Ya, kita bisa bilang awam aja lah, awam. Oke, kalau begitu bertanya saja ya. Iya, tapi sebelum saya bertanya, tapi saya mau bagus juga suara kakak ini ya. Iya dong. Makasih Wes, pujiannya. Tapi ini saya mau bertanya ini kakak. Ya. Ini Muhammad itu kan nabi atau utusan? Aduh, suara anak kecil dong, tolong dikondisikan dulu. Oke, udah kak. Itu kan Muhammad kan nabi atau utusan dari Allah. Itu maksudnya bagaimana itu? Kok bisa dia dikatakan nabi atau utusan? Oke, di mute, biar saya jelaskan. Oke, betul ya. Nabi dalam bahasa Arab bisa juga berasal dari kata naba'a, atau yang mendengarkan kabar dan membawa kabar besar, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Tuhan mendapatkan wahyu Tuhan. Mereka diutus kemudian bergelar sebagai Rasul. Artinya Rasul adalah nabi yang diutus kepada suatu kaum. Jadi nabi itu artinya menyampaikan firman. Nabi Muhammad kenapa dikatakan nabi? Karena dia menyampaikan firman Tuhan, pencipta alam semesta ini. Seperti itu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke kakak. Jadi itu berarti nabi, makanya Muhammad dikatakan nabi karena diutus ya. Iya. Oh ya. Tapi sementara kak, Jibril yang diutus kepada Muhammad kan, kok bisa Muhammad yang jadi nabi? Kenapa bukan Jibril? Ya karena malaikat Jibril itu diutus kepada Nabi Muhammad. Ya seharusnya kan Allah yang mengutus Jibril. Ya seharusnya Jibril yang jadi nabi, bukan Muhammad. Berarti Nah, malaikat Muhammad Jibril itu juga digelar sebagai Rasul. Oh gitu ya. Oh saya Tapi kira Rasul berarti kepada Nabi Muhammad. Kalau malaikat Jibril itu Rasul kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Rasul kepada seluruh alam semesta. Oh berarti Jibril utusan Allah. Berarti Muhammad Iya, utusan diutus kepada Nabi Jibril. Muhammad. Nabi Muhammad, oh bukan, Nabi Muhammad diutus oleh Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak mengutus, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka sama-sama utusan Allah. Malaikat Jibril diutus kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu Allah untuk diutus kepada seluruh manusia. Begitu. Oke kak, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih lah kak ya. Boleh ditanya balik nggak? Ya boleh kak, kalau saya bisa saya jawab. Oke, jatuhnya kak. Kalau Yesus diutus nggak? Ya diutus. Yang mengutus Yesus siapa? Allah Bapa. Mana yang lebih tinggi, yang mengutus atau yang diutus? Ya sebenarnya
Allah Bapa itu paling tinggi memang. Jadi Yesus di bawah Allah Bapa. Iya, karena Allah Bapa itu adalah bagian dari Allah Bapa itu Yesus. Bagian tuh maksudnya gimana? Separuh-paruh gitu, Ya. terpenggal, terpotong gitu. Oke. Yesus itu adalah firman Allah yang berwujud sebagai manusia. Jadi Allah Bapa mengutus firman-Nya dalam bentuk umat manusia. Itulah Tapi Yesus itu Yesus. firman yang jadi manusia gitu. Iya, Kak, betul. Berarti dia bukan Allah tapi firman. Firman Allah berarti. Firman Allah itu tapi berwujud sebagai manusia. Iya, berarti itu adalah firman Allah berwujud manusia gitu. Betul. Kalau Allah Bapa berarti Yesus bukan Allah. Oke, kalau firman Bapa diutus tanpa berwujud, jadi nggak nampak, Kak. Jadi makanya Allah Bapa mengutus firman-Nya dalam bentuk manusia, Kak, biar nampak, biar bisa nampak sama orang itu. Ya, jadi yang lebih tinggi adalah Allah Bapa, tapi Yesus lebih rendah daripada Allah Bapa gitu. Tidak bisa kami katakan lebih rendah atau gimana, Kak, karena ya Yesus itu adalah Soalnya ini loh, soalnya Yesus yang bilang, kalau kamu bilang sebagian-sebagian, jadi Tuhan kamu mengutus sebagian badannya gitu. Yohanes pasal 13 nomor 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi tidak mungkin lebih tinggi atau setara gitu loh. Nah, jadi ketika kamu mengatakan bahwa Yesus diutus oleh Allah Bapa, kamu sudah menjawab bahwa yang lebih tinggi adalah Allah Bapa, maka Yesus kamu bukan Tuhan, karena tidak absolut kekuatannya dan kekuasaannya, tapi dia diutus oleh Tuhan yang lebih absolut daripada dia. Seperti itu. Oke ya, Iya. fix ya. Terima kasih. Ada lagi? Oke, itu aja lah, Kakak, itu aja lah. Iya, terima kasih. Oke, kalau ada pertanyaan lagi boleh nanti ditanyakan lagi. Dalam Islam tidak ada dikenal konsep Tuhan mengutus Tuhan, karena Tuhan itu bukan mengutus Tuhan tapi mengutus hamba-hambanya. Dia mengutus malaikat, dia mengutus nabi-nabi, dia mengutus rasul. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman ya, tidak ada cerita Tuhan mengutus Tuhan. Kalau Tuhan mengutus Tuhan berarti Tuhannya lebih dari satu. Apalagi yang satu Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil, Tuhan besar, Tuhan kecil. Aduh, ya. Berarti itu Oke lah, pagar izin turun, Tuhannya Kakak, lebih dari ya. satu. Dadah, Redi Halawa, terima Dadah. kasih. Terima kasih Redi Halawa ya, walaupun cuma sebentar tapi cukup luar biasa diskusinya ya. Silakan bertanya saja. Sebelum Bunda Gembala menyanyikan sebuah lagu lagi ya. Ini dia Bunda Gembala, Lio au 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 au. Inilah kerja Bunda, mengembala saja, apa yang perlu Bunda pikirkan lagi. Bila hari sudah malam, Bunda masuk komal diskusi. Bunda tak terima asumsi, maunya yang edukasi. Mari sini kalian bertanya, biar Bunda menjelaskan. Tapi kalau kalian menghujat, ini Bunda kasih ludah rohani. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, hei, lihat dari dekat, dari jauh, Bunda manis sekali. Bunda ini, Bunda Gembala, ingin kalian tercerdaskan, tidak suka kalian bodoh, nanti kalian jadi setan. Rasa sayangnya, hik, lihat dari jauh, dari dekat, Bunda manis sekali. Mari sini anak Bunda, kalian bertanya saja, tapi kalau kalian menjawab nanti Bunda jadi gila. Rasa sayangnya, nik, lihat dari jauh, dari dekat, Bunda manis sekali. Kata Joseph, kalian semua itu adalah Chihuahua, tapi kalau ditanya RK dia hanya bisa bengek. Seperti itu. Si Joseph ngamuk, si orkanya bengek.
Katolik 2 itu babak belur depan kita. Giliran ditanya balik nggak mau menjelaskan. Giliran kita kena Bennett langsung bilang, wah dia kabur nggak bawa jawaban. Inilah kerja mereka, hanya bisa framingan, nggak mampu menjelaskan apa yang dimaksud Tuhan dan yang dimaksud manusia. Rasa sayangnya, hei lihat dari dekat dari jauh, bunda pun manis sekali, gitu ya. Jadi teman-teman, di sini bunda ingin menghibur teman-teman semua yang, ya saya tahu teman-teman di bawah yang menonton kita ini pasti kabur dari realitas kan, dimana kalian yang kebiasaan nonton drama Cina, terus kemudian lupa masak, lupa suami, lupa anak, kemudian akhirnya bertengkar. Kalian yang nonton drama Cina akhirnya lupa masuk kerja dan akhirnya kalian dipecat. Atau kalian yang dikejar utang pinjol, ya, yang kalian dikejar utang pinjol karena judol. Begitu juga dengan kalian yang mungkin dikejar janda, dikejar duda. Sekarang ini kalian naik ke sini ke Koma Bunda ini bukan hanya dapat edukasi tapi juga dapat informasi yang menarik untuk disampaikan dan juga mendapat hiburan. Seperti itu ya, gitu. Ya, jadi inilah teman-teman ya, kalau kita lihat ya, ini menarik ini. Saya baca di bawah ini ada komentar. Oh, ternyata Jibril dalam semua kekacauan. Setahu saya yang dalam kekacauan seluruh alam semesta ini Yesus loh. Kenapa saya bisa berkata begitu? Maaf ya, bukan malaikat Jibril ya. Karena sejak Yesus disalib di Golgota, itu Yerusalem hancur lebur loh, sampai detik ini nggak berhenti perang di sana loh. Kebayang nggak sih kalau Tuhan kalian itu lahirnya di Jakarta, waduh bakalan hancur, tenggelam Jakarta itu diributin banyak orang. Ya nggak sih? Coba kebayang, waktu Yesus aja lahir di Golgota, itu nggak lama kemudian, puluhan tahun kemudian Raja Titus menghancurkan Yerusalem. Setelah itu diambillah sama Sayyidina Umar, kemudian 372 tahun aman damai di bawah kepemimpinan khalifah. Tahu-tahu hancur lebur lagi gara-gara si tentara salib ingin mengambil kembali makam Tuhan. Ini gara-gara Tuhan mati di situ tuh. Jadi yang bikin kacau semua itu ya kematian Yesus, dan gara-gara Yesus berkata akulah dia. Itu Arius dengan Athanasius konsili sampai terjadi pembunuhan gara-gara beda denung. Jadi yang bikin kacau semua itu ya Yesus. Kalau kalian mau mengatakan malaikat Jibril, bukan. Malaikat Jibril memberikan informasi dari Tuhan supaya dunia ini nggak kolap. Contoh, ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul dan kemudian malaikat Jibril menyampaikan firman Allah, itu Arab Saudi yang tadinya berantem itu bersatu sampai detik ini menjadi negara kaya di sana. Tapi ketika Yesus hadir ke Golgota, kacau balau itu Golgota. Dihancurkan Raja Titus, dihancurkan si tentara-tentara salib. Ya, jadi yang menjadi biang kacau semua ini ya bukan malaikat Jibril lah. Dan bahkan gara-gara ajaran Kristen bercokol di dunia, ada keluar bula kepausan. Apa itu bula kepausan sayang? Bula kepausan adalah doktrin untuk menjajah menggunakan nama Tuhan. Inkuisisi selama 500 tahun, perburuan penyihir 400 tahun, itu parah sekali. Ya, orang Yahudi 6 juta orang dihabisi nyawanya gara-gara si Martin Luther terpengaruh oleh perkataan si Hitler terpengaruh oleh perkataan Martin Luther yang membuat kebencian terhadap orang-orang Yahudi yang disebut dengan antisemit. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi kalau kalian bilang malaikat Jibril biang keroknya, ya salah. Kalaupun yang mau disalahkan atas semua yang terjadi kekacauan di seluruh alam semesta ini ya Yesus. Kenapa? Yesus yang mengajarkan boleh untuk menghabisi nyawa orang untuk menebus dosa. Dan makanya terjadi kemarin itu ada yang namanya pengorbanan gara-gara terinspirasi dari salib. Parah banget. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kalian mengatakan malaikat Jibril yang biang keroknya, salah kaprah sayang. Yang menjadi biang kerok seharusnya yang harus disalahkan itu adalah Yesus. Makanya saya bertanya sama kalian umat Kristen, coba jawab pertanyaan saya. Apa sih gunanya Tuhan kalian hidup di peradaban ini? Ketika dia 33 tahun di Golgota, apa manfaatnya bagi Golgota, bagi RT RW dia, bagi keluarga dia, apa gunanya dia? Nggak ada ya. Ya udah deh. Kalau Nabi Muhammad mah ada. Jangankan Nabi Muhammadnya, ajaran beliau mah sampai mengeluarkan Eropa dari zaman ke-8, peradaban Muslim yang ngeluarin. Nah, maka pertanyaan saya adalah, gunanya Tuhan kalian hadir ke dunia apa? Kalau kalian bilang menyelamatkan, siapa yang diselamatkan? Karena gini, ada laki-laki yang waktu itu mau mati, lalu Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tapi ternyata Yesus tidak menunjukkan kalau dia pernah ke Firdaus hari itu juga, karena dia mati malah justru nyungsep ke alam maut, mati ke alam maut menurut umat Kristen. Jadi gimana mau percaya ya kalau Yesus itu menyelamatkan? Orang janjinya aja kepada orang yang mau mati aja tidak ditepati gitu. Jadi teman-teman Kristen, jangan menuduh malaikat Jibril ya, itu salah kaprah. Tapi kalaupun mau menuduh, yang salah semua ini bukan malaikat Jibril, tapi adalah Yesus. Kenapa? Mari kita uji siapa yang banyak bersalah untuk peradaban.
Yuk, mari kita bahas secara akademis. Siapa yang paling banyak merusak peradaban? Ya, jangan pakai hujatan dan kebencian dong, pakai ilmu pengetahuan, pakai karya ilmiah kalau menjawab, pakai sejarah, pakai tekstual faktual, ya. Begitu. Yang paling banyak merusak peradaban itu agama mana? Ayo pakai data, jangan pakai kebencian dong. Agama Islam masuk ke Indonesia itu orang Hindu sama orang Buddha nggak habis, tapi orang-orang Kristen masuk ke suku aborigin habis guys, suku Indian habis guys, karena diasimilasi paksa di Kanada tahun 2022 sampai Paus Vatikan itu minta maaf. Iya guys, tapi kalau orang Arab datang ke Indonesia nggak dihabisin tuh orang Hindu, tapi justru malah tetap ada agama mereka sampai sekarang ini. Itu bukti kalau orang Islam itu tidak pernah menjajah, gitu ya. Kalian belajar sejarah dong, biar kalian tahu kedatangan agama Islam itu selalu dengan membawa berkah. Begitu, karena berdagang, bukan malah membawa kehancuran, menyerang dan menjajah. Nggak ada begitu, maaf ya, seperti itu. Oke, Bunda nyanyikan lagi, nyanyi Bunda Gembala. Baik, Bunda nyanyikan lagi ya. Ini dia Bunda Gembala, oh beda kelasnya sama Agatha, beda kelasnya sama Lina Wijaya yang doyannya buka celana. Ini dia Bunda Gembala, gini-gini Bunda beda sama Agatha. Agatha Dalina doyan buka celana, tapi kalau Bunda doyan buka kitab saja. Mari semua kita bernyanyi sambil kita berdiskusi, tapi jangan berasumsi, kita butuh edukasi. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat dari jauh dari dekat Bunda manis sekali. Ya. Kenapa sih Bunda kok bisa lucu begini teman-teman ya? Bunda juga bingung dengan diri Bunda. Kenapa bisa Bunda seimut dan semanis ini gitu? Bunda bersyukur banget kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia Bunda. Lihat mata Bunda sangat tajam sekali ya. Kalau dilihat-lihat ya, seluruh umat Kristen menatap mata Bunda tuh langsung ketar-ketir. Lubang hidungnya gerak-gerak. Ya. Ketika mereka berkeringat, lihat tatapan mata Bunda ini yang sangat tajam ini. Beda dengan mata yang sebelah ya, kayak mata ikan mujair ya. Begitu juga dengan teman-teman Kristen kita di bawah itu, mereka tanpa sadar terpesona dengan wajah Bunda yang sangat simetris dan manis luar biasa ini, Masya Allah, tabarakallah ya. Kenapa Bunda ini habis wudhu sholat isya guys ya? Jadi Bunda beda dengan Lina Wijaya ya. Kalau Lina Wijaya ngejar-ngejar berondong ya, kalau Bunda dikejar-kejar berondong, tapi Bunda nggak selera karena Bunda seleranya om-om ya. Ini dia kisah Agatha sama si Lina Wijaya. Doanya mereka buka celana, ngakunya menginjili firman-Nya. Kerja mereka itu apa? Mereka itu hanya buka celana. Setelah lucu ya Bunda ya, lucu banget ya. Si Joseph ternyata mengakui mereka semua anjing chihuahua. Kata Joseph, anjing kecil dipanggil Heli, ternyata mereka semua Heli. Guk 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 kemari, guk guk guk, ayo lari lari. Joseph guk 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 kesini, guk guk guk, ayo lari lari. Hatiku gembira, mereka berserak semua, karena Bunda Gembala tak mampu dikonternya. Si Joseph dan Erika emosi dibuatnya, karena ketahuan Bunda Tuhannya pelintang kerjanya. Si Joseph terkaing-kaing, gak bisa jelaskan kerjaan Tuhannya. Si Erka gak bisa bedakan arti kata surga dan arti kata jannah.
Si RK kayaknya agak sedikit gila, pertanyaannya aneh tentang surga. Dikiranya surga itu bahasa kita, padahal bahasa Sanskerta itu bukan bahasa kita. Masih Mika ada nggak ya? Mika capek aku. Uni ganti gambarnya dong, bikin HP cepat panas. Si Monyong nggak mau ganti guys, Monyong Nandar nggak mau ganti. Kalah debat nyerang pribadi. Oh si Yuli maksudnya. Oh iya, kalau si Yuli memang gitu, kalah debat nyerang pribadi. Setelah ketahuan kalau di dalam agamanya perempuan disetarakan sama Kunarion, langsung nyerang-nyerang pribadi, nuduh-nuduh saya. Pesundal, iya pesundal lebih dulu masuk ke dalam surga Olivia, maka jadi pesundal lah Anda ya. Jadi memang sudah dikatakan bahwa pesundal lebih dulu masuk ke dalam surga. Jadi Olivia, jadilah pesundal ya. Bunda restui kamu jadi pesundal asal kamu masuk surgamu ya, nggak apa-apa. Karena ternyata pesundal lebih dulu masuk ke dalam surga menurut Yeshua. Jadi Olivia segera bersundal supaya menikmati surganya Papa. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Oh Olivia, segera bersundal karena kamu dijanjikan surga. Segera bersundal supaya duluan masuk surga. Silakan Olivia, jadilah pesundal biar kamu duluan masuk surga, Papa. Ada ibu baik mau bertanya sama Bunda. Sudah semenakutkan itu Bunda. Bunda nggak jahat. Bunda hanya ingin kalian itu selamat. Bunda tidak jahat. Bunda ingin kalian selamat. Segera bertobat, tak dikuasai roh-roh jahat. Hei laknat, sini Bunda sunat. Mari sini naik Bunda sunat. Sunat rohani maksudnya ya. Segeralah bertobat biar tidak sesat menyembah manusia yang dipahat. Segera ala bertobat. Suaranya nggak jelas, krepek-krepek, yang bener aja. Bentar bang. Oh ini gara-gara ini nih, gara-gara headset nih. Udah boleh bermasalah nih headset nih. Bentar ya. Teman-teman di bawah jangan bilang Kristen tolol, nggak boleh walaupun itu benar dalam kitab mereka, tapi nggak boleh ya, tidak boleh guys, itu penghinaan, nggak boleh. Rian, kalau kamu masih posting begitu aku mute ya, aku nggak mau kalian menghina orang Kristen dan menghina Tuhan mereka. Kita diskusi aja, diskusi pakai data ya, nggak usah. Walaupun memang pernah dikatakan oleh Yeremia bahwa umatku bodoh dan tolol, tapi kita nggak usah ngata-ngatain, biar aja mereka yang ngatain. Ya. Selamat malam. Selamat malam Daniel. Silakan yang perempuan sundal tadi, yang perempuan sundal apa itu? Ya perempuan sundal ya bersundal. Emang ada jenis-jenis perempuan sundal gitu? Perempuan sundal yang gimana gitu? Dulu Ibu Ripa itu nggak ingat dulu selingkuh sama saya, kamu kejar-kejar saya. Waduh, seandainya pun saya harus selingkuh, nggak mungkin sama kamu Daniel. Kamu udah sundal waktu itu sama saya nggak mau. Jujur aja lah, jujur. Kamu jujur, kamu udah bersundal. Kamu nggak tahu sama saya tahu kamu dulu kejar-kejar saya itu. Mau sundal. Apa hebatnya? Mau saya Kenapa jadi kamu manusia saya kejar? sundal. Kenapa? Apa alasannya saya kejar-kejar kamu? Kamu punya hutang sama saya? Karena kamu mau sundal kan sama saya. Sama kamu? Emang kamu mampu gitu? Emang burungmu bisa hidup?
Jangan bohong, jujur aja, kamu iyakan aja. Makanya saya tanya, burung kamu bisa hidup, bukannya kamu impoten ya? Kamu bilang sama aku kamu impoten katanya. Kamu makanya aku nggak mau itu sama kamu karena kamu Karena itu kamu impoten. kebanyakan Islam itu kan sudah kan nikah cerai, kawin cerai, kawin cerai. Udah ya, yang impoten dibawa aja ya, lagi nggak mau ngomong orang impoten nggak bisa berargumen, mulai memfitnah dia. Inilah orang Kristen membual kerjanya. Halo Halim Justin, agamanya apa bro? Kristen. Oke, di sini yang awam boleh bertanya saja, kalau yang berilmu boleh diskusi dua arah. Tema kita siapa nabi palsu menurut Yesus dalam Matius pasal 7 nomor 15 sampai 18. Ya. Silakan. Kayaknya Boleh bertanya saja. Kak sih, saya cuma hanya mau ngomong aja kalau Boleh bertanya tentang agama saya. bukan kalau tentang Kak Rifa itu kalau berbicara kayaknya sok pinter gitu. Jadi Ah, itu tolong penilaian kamu. dikoreksi Jangan lagi gitu. menghakimi. Terus nyanyi Kata apa Yesus, tadi? jangan Nyanyi nggak bener menghakimi. itu, nyanyi apa tadi barusan? Nyanyi Saya apa nyanyi itu? kan nggak gangguin. Lo kok marah? Ya ganggu lah apa Kok sih? terguncang? Baru nyanyi doang udah terguncang, Tapi apalagi Bunda aneh Rifa. gitu, kayak orang stres gitu. Kayak orang stres kalau berpendidikan apa-apa nggak kayak dong. gitu. Kita semua Itu kan- berpendidikan. Tunggu, Dek. Gitu. Tapi bukan cuma saya yang pernah dituduh stres. Dulu Yesus bahkan dituduh orang gila loh, Dek. Ya nggak apa-apa kalau Tuhan Ya. dituduh itu nggak apa-apa kalau situ mau dituduh Nah, gitu, ya sudah, memang dituduh gitu. ya memang Kalau di situ mau nuduh orang-orang gitu nggak yang apa-apa. menyampaikan kebenaran itu pasti dikata-katain sama orang Nggak yang apa-apa. tidak benar. Kalau merasa diri situ Ya, benar nggak sudah apa-apa. gitu. Coba Enggak, kalau nyanyi kalau kayak saya gitu nggak ya. apa-apa. Kalau Yesus nggak nyanyi kayak gitu. Loh, Ada itu yang nyanyi-nyanyi di gereja. Iya nyanyi kayak gitu apa nyanyi apa di gereja nggak nyanyi gitu. Lah, orang Kristen nyanyi-nyanyi kan, bahkan ada yang nyanyi sikir Kamu tidak memberi melihat. pengetahuan kamu malah. Oh, mau melihat orang Kristen itu. nyanyi di gereja gimana? Ngajarin Oke, stres kita lihat gitu. orang Kristen nyanyi. Kamu ngajarin jangan- orang stres. Jangan Bukan kamu menghakimi, ngajarin jangan-jangan ilmu. kamu stres. Kamu katanya berpendidikan. Kenapa? Ajarin Iya dong. ilmunya. Saya Terus mau saya ngajarin ilmu. diajarin ilmunya. Tapi kalau Kenapa nyanyi gitu sesak apa? nafas, Dek? Ya nggak apa-apa Kan, dong, saya sesak nyanyi-nyanyi nafas. saya. Ada Ya udah, kayaknya yang nyanyi Habis siapa? itu Yang nyanyi aneh siapa? gitu loh. Katanya Iya, yang nyanyi ilmunya siapa? tinggi. Mana Enggak, yang ilmunya? nyanyi itu siapa? Kalau nyanyi gitu kayak orang gila ya Iya, semua orang yang- bisa. Loh, berarti loh. orang di gereja nyanyi gila gitu. Ya terserah lihat aja. Yang dinyanyi kayak Rifa. Ya, berarti gitu. orang Kayak yang Rifa nyanyi di gitu. gereja Kak tuh Rifa orang gila nyanyinya kan gitu. kayak orang gila gitu. Coba Loh, berarti yang nyanyi di gereja itu didengar lagi semuanya gitu yang loh. haleluya. Waktu Kak Rifa Berarti senggang, orang gila gitu. Waktu Kak Rifa senggang itu dengerin lagi gitu loh. Kak Rifa tadi ngomong apa gitu. Berarti- Kalau Kak Rifa membagi berarti ilmu enggak. walaupun salah, Aduh, kok walaupun Udah, salah udah, itu kita kita ngomong terima. dulu. Tapi kalau Kak Rifa nyanyi kayak orang kayaknya- stres kan bentar, kasihan Halim, gitu. bentar, loh. Halim. Kak Rifa Teman-teman kita dengarkan aja ya, kasihan Halim ini mungkin dia terguncang. Udah silakan Halim, silakan curhat. Saya mute dulu. Kasihan dia kayaknya tantrum dia. Lanjut, Dek. Pak mic-nya, nggak apa-apa Halim, curahkan saja semua keluh kesahmu. Mungkin Bunda Gembala bisa mengobati kejiwaan kamu yang lagi ada bermasalah. Silakan Halim. Bunda Gembala dengarkan ya, atau Bunda nyanyikan ya. Oke, Bunda nyanyikan aja. Aku ini Bunda Gembala, Lio lio iyo 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 iyo. Inilah kerja Bunda, mengembala domba. Apa yang Bunda pikirkan lagi? Mari sini teman Oten, kalian bertanya saja, jangan coba menjelaskan, nanti Bunda bisa gila. Jangan kalian coba-coba asumsi, karena bundanya di sini hanya pun edukasi. Lio lio yo yo lio 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 lio. Silakan. Halim, silakan dibuka mic-nya. Mungkin kamu terganggu dengan suara Bunda yang sangat menggetarkan jiwa dan martabat itu ya. Jadi kayaknya kamu aku pengen nyanyi kayak Bunda, tapi aku nggak mampu menciptakan lirik sehebat Bunda. Jadi kamu kayaknya marah. Jangan gitu dong Halim. Ciptakan juga lagu sendiri. Jangan ikut-ikut Bunda. Kreatif dong. Bikin lagu sendiri, nyanyi sendiri. Jangan ikut-ikut Bunda. Nggak usah Halim. Ini kemampuan ini hanya Bunda yang bisa, ya. Lio lio yo yo lio 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 lio. Halim, anak Bunda, silakan anak Bunda.
Silakan dibuka mic-nya anak bunda. Ada masalah apa nak? Coba cerita sama bunda sini nak. Cup. Kenapa nak? Kenapa masalahnya, ada apa? Segitu berat masalahnya dek nak. Ada apa? Coba jelaskan sama bunda nak. Apa masalahnya? Siapa yang nakal sama kamu? Ada yang membuli kamu di kampus nak? Ada yang ngata-ngatain kamu nggak? Ada yang ngata-ngatain kamu terkutuk, orang tidak waras lagi? Ada? Sabar. Yesus pun juga dikatai begitu ya. Ya nak ya. Pikul salib ya anak bunda ya. Berat memang kenyataan hidup ini anak bunda ya. Jalani dengan tenang anak bunda. Tetap baca Bible. Bagian Amsal pasal 7 nomor 18 boleh dibaca sering-sering ya anak bunda ya, supaya lebih tercerahkan jiwa raganya ya. Yeskiel pasal 23 nomor 20 bunda rekomendasikan buat Halim untuk dibaca setiap harinya. Siap. Ya, Halim. Ya, makasih Kak Rifa. Iya. Makasih, sarannya siap. Kalau nyanyi-nyanyinya tadi, saran saya nyanyi-nyanyinya tadi nggak bener gitu loh. Kalau Kak Rifa mau jelek-jelekin apa-apa. agama gitu juga nggak apa-apa. Tapi jangan ngapain jelek-jelekin Kak Rifa agama nyanyi kamu, Dek? stres gitu loh maksudnya. Saya Nggak terima apa-apa, loh. yang- Kak Rifa bilang Yang diduga stresan terima kok. saya. Yang diduga stresan saya, bukan Iya, kamu kalau- yang dituduh. Kenapa kamu kalau yang marah? nyanyi-nyanyi Kayaknya tadi kamu sayang stres, banget coba ya sama Rifa nanti saya. kalau- Teman-teman, Rifa. kayaknya Halim Iya, sayang sayang banget lah. sama saya. Sayang lah Kak Rifa. Saya sering nonton Kak Rifa. Iya. Sayang lah. Iya. Kita walaupun Silakan, orang ngomong apa salah, yang- gimana? iman kita nggak apa-apa. Kita terima Salah, kok Kak jadi Rifa. saya salah. Tunggu. Saya salah. Banyak yang salah diomongin. Yang mana coba? Kak Rifa, Yang kalau mana? Yang mana? Alkitab Coba. itu Coba yang mana? dicomot-comot. Kayak Tuhan Ya, Yesus ya udah, katanya kalau apa gitu, tadi? coba. Nggak ada fungsi. Kenapa? Oh, Tuhan Yesus nggak ada saya fungsi lagi di bertanya, dunia. gunanya Yesus apa di dunia? Saya bilang nggak ada guna. Saya tanya gunanya apa? Kalau ada gunanya kasih tahu lah. Sekarang gini loh. Apa Sekarang gunanya gini, Kak Yesus untuk Rifa. peradaban gitu loh? Oke, Dek? saya jawab boleh? Kok marah Saya sih? jawab boleh? Boleh. Nah, sekarang gini. Kalau bilang gunanya Yesus nggak ada, Kak Rifa kan bilang nggak ada kan gunanya. Sekarang Bukan gini. gitu. Saya tanya gunanya apa, kok menyimpulkan perkataan saya yang tidak, itu namanya strawman, Dek. Saya tanya Oke. apa gunanya Yesus bagi peradaban. Oke. Kalau kamu bilang ada, ya jelaskan biar bunda berubah. Oh, ternyata ada gunanya Yesus buat peradaban. Mungkin Udah gara-gara di Yesus framing pernah soalnya. mungkin duduk. Gini loh, kalau saya jelaskan Kak Rifanya juga sudah framing di otaknya Kak Rifa sudah di framing. Itu perasaan kamu saja itu. Masa gitu Saya anak sering Tuhan dengerin masa Kak nggak Rifa, berani tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. menjelaskan? Intinya nggak apa-apa. Ya udah, Kak ya Rifa udah. berpendapat Ya apa udah, boleh benar. kok. Ya, Kak Rifa intinya Halim, berpendapat Halim apa? jelaskan deh, nggak apa-apa deh. Siap. Bunda di sini ingin diajarkan sama Halim aja deh. Coba bunda pengen tahu apa gunanya Yesus waktu hidup 33 tahun untuk peradaban itu gunanya apa? Silahkan dijelaskan. Bunda tunggu jawabannya ya dek. Tuhan Yesus kan Kalau itu kan Ishak firman. nyokap, Tuhan Yesus asal dari firman. Dia gunanya untuk menyelamatkan manusia yang percaya sama dia. menyelamatkan siapa? Siapa Kalau yang Kak Rifa nggak menyelamatkan percaya nggak dia? apa-apa. Itu tidak dipaksa Bukan. gitu loh. Bukan gitu pertanyaan Siapa yang bunda kan percaya gini loh, diselamatkan, anak kalau bunda. nggak percaya nggak apa-apa gitu loh. Jangan jelek-jelekin, nggak apa-apa sih, tapi jelek-jelekin nggak Saya apa-apa nggak sih. pernah, Nggak apa-apa. maaf, saya mencintai Yesus. Saya sangat mencintai Yesus. Buktinya saya nungguin dia kok. Saya nungguin dia turun untuk Ya. menjamah saya. Saya lagi nunggu dia buat jamah saya. Ya, kok nggak ada Saya gunanya tidak gitu? mungkin Dibilang nggak ada membenci. gunanya Ya memang makanya saya tanya apa gunanya di dunia. Untuk peradaban ini guna, untuk Ya, perubahan untuk peradaban manusia. gunanya Yesus apa? Oh berarti untuk perubahan peradaban tidak ada. Perubahan peradaban gimana maksudnya? Kan Contoh kayak nggak Nabi semua Muhammad harus nih, ada contoh perubahan. nih. Nah contoh nih, kan saya tanya kan gunanya untuk peradaban. Isaac Newton merubah peradaban dengan memberikan ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad merubah peradaban Eropa dari yang gelap gulita menjadi berilmu pengetahuan. Itu datanya ada. Ini saya kasih data. Nah kalau Yesus itu pernah tidak kehadiran dia itu merubah peradaban dari yang bobrok menjadi baik? Ada nggak? Kalau Nabi Muhammad ada datanya tuh. Jelas, memberikan Eropa. hukum Nah, kasih. yaudah. Kalau kamu Hukum kasih yang dipukul, mana yang- kamu ditempeleng, kamu nggak boleh balas. Itu kan hukum kasih. Oh jadi kalau hukum ditempeleng itu merubah peradaban. Peradaban mana yang pernah dirubah karena hukum kasih? Hukum itu? kasihnya, karena orang zaman Iya. dulu kan Kak Rifa kan tahu sejarah gimana orang saling membunuh, orang banyak yang Iya. saling berperang, gitu Bukannya kan? gara-gara Yesus lahir ke dunia makin banyak perang, gara-gara Yesus ada perang salib, berkali-kali loh perang salib Beda. Itu kan terjadi. oknum, itu kan oknum, bukan Tuhan Yesus ngajarin. Oknum. Iya dong, oknum itu. Apa Tuhan Yesus ngajarin? Ayo Yesus. berperang. Tunggu. Bentar, ada dalilnya. Yesus bahkan adalah seorang memerangi anak orang-orang, ada nih. Ini ada nih. Nih ya. Mana? Ini ada dalilnya kok. Ada. Jangan dicomot Kak Rifa. Oh, boleh kamu baca satu perikop? Ya, jangan saya yang Nggak suruh usah baca Kak satu Rifa aja.
Saya lagi ini, Wah, lagi itu apa? namanya saya disuruh baca satu perikop nyusahin saya dong. Masa saya bukan orang Kristen disuruh baca Bukan satu maksudnya, perikop? bukan maksudnya poinnya nggak apa-apa poinnya gitu, poinnya nggak apa-apa poinnya di mana Ya, gitu. saya kan bertanya, kan kamu yang mau menjelaskan karena kamu kan Kristen. Coba kamu baca dalam kitab kamu di Keluaran pasal 14 katanya Tuhan kamu nggak pernah berperang. Nih ada datanya kok Tuhan kamu pernah berperang, bahkan memerangi manusia lagi Tuhanmu itu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang bagimu dan kamu tinggal diam saja. Tuhan akan berjuang untuk kamu, kamu tidak. Tuhan akan berperang bagi kita. Tuh Tuhan akan berperang bagimu. Tuhan akan berperang. Tuh Tuhan kamu berperang. Katanya nggak pernah berperang, gimana sih? Itu berperang melawan Tuhan apa? Melawan manusia lah, kan melawan musuh-musuhnya Bukan, Bani itu Israel. berperang. Ya musuh-musuh Bani Israel, tapi kan berperang melawan apa itu? Ya melawan Berperang manusia itu kan. yang gimana? Apa Ya berperang itu masa nggak tahu, masa dijelasin tadi berperang gimana sih dia? Bukan. Adek gimana sih dia? Itu berperang apa gitu loh? Berperang dalam konteks apa? Di sini Tuhan Anda itu berperang melawan musuh-musuhnya Israel. Jadi Tuhan Anda itu belain Israel lalu menghancurkan manusia-manusia lain. Ini kejam sekali deh. Padahal kan sama-sama ciptaannya. Nah, mana buktinya? Ada? Nggak ada. Itu kan kata yang di Tuhan kata akan yang berperang dituliskan. untuk kamu dan kamu akan diam saja. Loh, kata yang dituliskan ini tidak terlaksana berarti. Kata Cuma yang di- omong-omong doang. Sebentar kak. Kakak kan memahaminya secara letterlek gitu. Berperangnya Ya, kalau kamu seperti apa? memahami secara apa? Turun tangan, membawa pedang, membawa apa? Itu kan tidak. Loh, ada Yesus itu kan mengatakan kalau Yesus itu membawa pedang. ya. Tapi kan itu apa? Kata-kata apa itu? Ya apa? Anda lah jelaskan, kok saya yang harus jelaskan. Gimana sih Dek? Ini kitab-kitab Anda. Katanya saya salah memahami. Kalau saya salah memahami kan wajar, saya bukan Kristen ya. Tapi kalau kamu kok malah nanya balik ke saya, berarti kamu ingin saya menjelaskan maksudnya. Harusnya kamu yang Itu jelasin dong. musuhnya di mana? alegori. Musuh yang apa? Musuh dalam konteks musuhnya orang Israel. Oke, Ya manusia. kamu tanya saya. Ini gimana ini? Berarti kamu Ya mau kan, Kak, saya sudah menafsirkan ayat kamu. Saya kan membaca bertanya, saya itu. bilang Tuhan kamu berperang. Ya memang bacanya begitu, Tuhan kamu berperang. Nih kok marah sama saya sih? Yang tertulis kan begitu. Tuhan akan berperang saya nggak untuk marah. kamu dan kamu akan diam saja. Ya kamu jelasin konteksnya apa? Kok malah sama saya? Konteks kalau- kan saya kan cuma baca. Iya, kalau konteks Gimana itu. sih deh? Gimana konteks kalau nih kamu lihat nih berperang itu konteksnya. berperang mana? Nih, Bisa. ini ya kalau kita lihat nih, ya. Nih. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nih, di sini banyak datanya, bukan cuman ini. Nih, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu atas bahkan Tuhan Anda memerangi Bani Amalek secara turun temurun loh. Bentar ya, saya kasih datanya ya. Anda nggak tahu suku Amalek itu, kasihan banget suku Amalek tidak ada nabi diutus kepada mereka, ketika mereka sesat tidak dikasih kesempatan untuk bertobat. Dibunuh lagi turun temurun sama Tuhan Anda, ya. Untung saya bukan Bani Amalek ya. Kesedih kali kalau jadi keturunan Bani Amalek ya guys. Nih, Tuhan Anda melawan suku Amalek loh. Kasihan loh, Tuhan kok ngelawan orang sih? Nggak seimbang gitulah. Gimana coba? Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang. Tuh, Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Kasihan anak-anak cucunya Amalek dilawan sama Tuhannya sendiri. Takut saya. Siapa jadi. orang Amalek itu, Coba Pak? konteksnya. Orang Amalek siapa itu? Orang Amalek itu orang yang belum dapat, orang Amalek orang yang tidak diizinkan Tuhan Anda untuk selamat karena mereka tidak pernah diutus nabi kepada mereka, tapi diperintahkan untuk menyembah kepada mereka. Aneh kan? Kalau Bani Israel Orang walaupun Indonesia udah juga, diutus rasul. orang Indonesia juga nggak diutus, nggak ada yang diutus ke sini Ada. untuk nabi yang Ada. diutus ke sini mana? Ada Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi seluruh Nabi Muhammad alam tidak semesta. diutus ke situ, ke Arab itu. Iya, tapi Bukan Nabi ke Muhammad Indonesia. ajarannya diajarkan kepada Ajarannya Tuhan juga sahabat-sahabatnya. mana-mana kak. Ajaran Tuhan Ya Yesus mana mana-mana. buktinya? Mana buktinya orang Amalek dapat Orang ajaran Kristen Tuhan semua Anda? kan ajarannya Tuhan Yesus. Yang saya tanya itu di mana orang Amalek pernah mendapatkan perintah dan larangan terkait tentang, kan Tuhan Anda kan hanya mengutus nabi kepada Bani Israel doang. Gimana sih? Iya, ke Indonesia juga enggak kan? Mana ke Ke Indonesia? Indonesia ini Nabi Muhammad telah diutus untuk Nabi seluruh Muhammad alam diutusnya ke semesta. Arab, ke Arab kak. Iya, bukan tapi ke Nabi sini. Muhammad mengajarkan sahabatnya dan kemudian mengirimkan sahabatnya kemana-mana. Ya sama. Sahabatnya juga dikirim ke Indonesia, Coba kemana-mana. tunjukin sahabatnya Musa pernah diutus ke Amalek.
Sahabatnya Musa gimana? Sahabatnya Tuhan Yesus. Loh, kamu kok nggak ngerti konteks? Pengikutnya Tuhan Loh, Yesus. ini Yesus belum hadir dalam kitab Keluaran itu. Tuhan Belum belum hadir lahir aja, sebagai hanya manusia, di- dia masih jadi roh. Gimana sih? Ini kan Kamu dalam Tuhan Yesus kitab bukan dari Keluaran, roh. Tuhan kan belum lahir. Jangan salah kak. Tuhan Yesus bukan dari roh. Tuhan Yesus Terus? itu firman, Terus? firman Allah, firman Bapa. Firman itu bentuknya kayak apa dulu sebelum jadi manusia? Kata-kata yang diucapkan oleh Bapa yang waktu menciptakan dunia segala sesuatu itu kan firman. Oh, iya. Kata-kata Bapa berarti Yesus. Iya, betul. Iya. Oh, jadi ketika ini firman Tuhan dalam mulut para nabi, ini Yesus yang dalam mulut para nabi nih. Ya, Ini Gitu. gimana ini? Gimana? ini Gimana ada kata-kata Tuhan dalam mulut para nabi, ya. Ulangan 18 nomor 18 tuh. Diletakkan firman Tuhan dalam mulut para nabi. Berarti Yesus di dalam mulut para nabi gitu. Nongkrong atau gimana? Coba Ya jelasin. kan? Sudah di framing kan? Di framingnya mesti gitu. Saya kenapa sih baperan banget sih Halim ini? Halim ini dia yang cerita kalau Yesus itu adalah Bukan. kata-kata Tuhan. Saya jadinya lucu gitu kak. Kak Rifa itu ilmunya tinggi Oh, tapi itu meleset-melesetin ketawa semua dong. gitu loh. Ilmunya Gini loh, tinggi Dek. saya tahu, tapi Ini meleset-melesetin loh, gitu loh. Dek. Kenapa Mulutnya di baper Farana ketika Alfi, ditanya gimana sih? balik? Di sini dituliskan bahwa firman Tuhan itu diletakkan di mulut para nabi. Nah, kamu bilang kan perkataan Tuhan itu adalah Yesus. Berarti Yesus itu pernah keluar dari mulut para nabi gitu. Sekarang gini, ya sekarang saya kasih gambaran gini. Kalau menciptakan dunia berarti kan dunia disebutkan terus tercipta, alam semesta disebutkan terus tercipta, kan gitu kan? Ya kan? Wujudnya kalau firman dikasih di mulutnya itu bukan berarti di mulutnya dijejelin kayak makanan gitu, bukan kak? Lah, yang bilang api Yesus dari itu apa yang perkataan Tuhan diucapkan kan itu kamu firman, tadi, Dek. gitu loh. Lah, yang bilang Gimana? firman itu adalah Yesus kan kamu. Kamu gimana sih nggak konsisten? Yang Iya, bilang firman bahwa Tuhan Yesus firman memang. Tuhan. Nah, kata-kata Tuhan itu Yesus kan? Maka Iya, memang. maka ketika Kata-kata Tuhan Tuhan. berkata, Tuhan beryesus kan? Iya betul. Sebelumnya tuh Tuhan Yesus itu firman. Makanya ketika Tuhan Sebelum berfirman dalam jadi kitab perjanjian manusia, lama itu gitu. Yesus yang sedang disampaikan semua. Yesus itu banyak Yesus berarti ya. Berfirmanlah Tuhan, beryesuslah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Berarti semua itu Ya, Yesus. kalau menggambarkan kata-kata kita mengatakan sesuatu kan juga banyak. Kita bisa mengatakan bahasa Inggris, Ini kita loh, bisa kan mengatakan kamu bahasa nih, Mandarin, kamu kita lihat bisa nih. mengatakan bahasa Iya, Jawa atau bahasa loh, katanya banyak kata-kata gitu. itu Yesus gimana? Ini gimana sih nggak konsisten? Katanya kata-kata Iya, itu Yesus. kata-kata Ini Yesus, tolong, betul. tolong jadi orang tuh. Nah, ya udah berarti setiap perkataan Tuhan itu adalah Yesus. Berarti banyak Yesus selama ini. Iya betul, betul. Ya, ini contoh. Betul, Saya kasih betul. data contoh. Itu ya, berarti Yesus banyak ya. Betul, 100% betul. Oh, ya udah ya. Betul. Ya udah, ada ribuan Yesus berarti selama ini ya. Ya kalau kata-katanya Kak Rifa kalau meluncur ke orang-orang itu banyak loh. Itu Yesus Kan iya. tetap kata-katanya Kak Rifa tetap satu. Iya, Tetap iya, satu. iya. Berarti Yesus banyak teman-teman. Jadi Banyak dari pantesan mana? wajahnya beda-beda ya. Loh, Katanya Kak Rifa tadi saya dengar Iya. dari 2 bulan yang lalu saya dengar Kak Rifa kata-katanya banyak Kak Rifa. Kan cuma Ya, satu berarti Yesus kata-katanya Kak banyak Rifa. Iya, kata-kata saya banyak kan? Cuma satu. Banyak Loh, kan kok wujudnya kata-kata cuma kata-katanya kan berupa kalimat Iya, cuma banyak. satu. Enggak dong, kata-kata saya banyak. Saya udah berkata-kata selama 38 tahun gitu loh. Kok sedih? Iya, tapi kan itu kata-katanya Kak Rifa. Tetap kata-katanya Kak Rifa. Iya, betul. Tapi banyak kan kata-kata Dan saya? satu, iya banyak kata-katanya. Masa katanya banyak. Ya udah, berarti Yesus banyak Karena kan? Firman kan nggak mungkin hanya ngomong jangan gitu kan, nggak mungkin. Stop kan nggak mungkin. Pasti ngomongnya kan Iya, jangan membunuh, saya cuma menanyakan jangan bahwa berzina. firman ini kan Yesus. Ya udah, Yesus itu banyak berarti karena firman Tuhan udah banyak disampaikan. Ah, itu kan framingnya Kak Rifa itu. Saya kan bertanya, kenapa sih kok baper banget? Ya, tapi Kak sampai Rifa begitu? framing bukan bertanya itu. Tuhan Yesus Ya banyak. udah, Tuhan Yesus jawab, banyak. salah loh, Rifa. Kata-katanya banyak. Orangnya kan cuma Kan kamu Satu. bilang kalau kata-kata Tuhan itu Yesus, mana yang benar ini? Coba ditarik lagi deh omongannya deh kalau salah. Kenapa sih dek? Enggak Uni, tadi tuh saya Kata-kata. salah ngomongnya gitu. kata-kata Tuhan itu Yesus, betul. 100% betul. Nah, berarti setiap perkataan Tuhan adalah Yesus, betul? Iya betul. Iya betul. Bible itu perkataan Tuhan nggak? Betul. Berarti itu Yesus. Betul. Teman-teman ya, sudah dijawab ya. Terima kasih. Bible adalah Yesus.
Boleh berarti dipanggil. Aku mau baca Yesus gitu. Aku mau baca Bible. Aku mau bahasa Nah, baca itu Yesus. framing lagi. Itu framing itu, bukan lagi Katanya itu. Bible tadi Yesus. Iya memang. Saudaraku. Tapi kalau kayak gini, aku mau bicara, aku mau baca Kak Rifa gitu. Kata-katanya Kak Rifa kan mau saya baca gitu, enggak lah. Kan Kalau kamu saya- yang Kak bilang Rifa saya tadi tulis Bible gitu. itu Yesus. Kan kamu Ya kan boleh yang kalau Kak bilang. Rifa bilang gitu juga boleh sih, nggak apa-apa sih. Ya udah kalau gitu Rifa kenapa merasa itu pantas marah? nggak apa-apa gitu loh. Kan itu kepantasan, Bukan kepatutan. saya yang gitu. mengatakan pantas, Ya, nggak kamu apa-apa. yang bilang Dek. Ya udah Bukan, nggak apa-apa maksud jangan. saya gini loh. Kalau nggak apa-apa jangan ngamuk Dek. Kalau nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa. Enggak, saya gitu. sayang sama Kak Rifa, saya suka kok sama Kak Rifa. Ya saya juga sayang sama kamu. Walaupun makanya saya ada diskusi. banyak hal yang Kak Rifa itu berbicaranya itu ngawur, tapi nggak apa-apa. Ya Orang kan tunjukin boleh lah, dong masa bicara diam aja kalau tidak sesuai dengan ngawur. Kalau kenyataannya, ngawur itu nggak dinurut. apa-apa. Ya tunjukin kalau ngawur. Kalau nggak ada ditunjukin berarti kamu yang ngawur. Nah, Nuduh itu nggak ada tadi, bukti. Pak Mana Kak Rifa coba? ngeframe-nya apa? Nge-frame-nya gimana coba? Kalau gini, Tuhan Yesus itu kan kata-katanya Allah, kata-kata Itu firman kan. bukan kata saya, kan kata kamu tadi begitu. Kak Rifa bilang Gimana sebentar, sih? Kak Rifa Nih, bilang katanya Tuhan Yesus banyak. coba Nah, Kak Rifa kamu lihat berkata-kata kan dalam banyak. Yesaya pas Berarti bentar. Nih, Yesaya pasal 51 nomor 16 nih saya kasih ayat kamu ya. Yesaya, kamu baca ya, Dek ya. Kita pakai dalil aja ya, Dek ya. Jangan marah-marah. Diskusinya bukan, bagus-bagus nggak apa sih. aja nih. Apa sih? Kita buktikan kalau saya itu tidak berbodong. Saya nggak suka berbodong soalnya ya. Nih, mana dia. Yesaya. Ini saya. Yesaya pasal berapa ini tadi nih? Yesaya pasal 51 nomor 16. Yesaya pasal 51 nomor 16. Ya. Nih. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Berarti Yesus ada di dalam mulut Nabi Yesaya gitu. Ya kalau Kak Rifa mengartikan seperti itu bisa. Saya kan tanya, Kita berarti yang memang akan- begitu maknanya. Bisa. Oh, Kalau seperti ya itu bisa. udah. Ya, Ya bisa udah. diartikan seperti itu Kak Rifa karena Kak Rifa awam. Oh, iya, makanya saya bertanya karena saya awam kan framing, kamu. semua di framing gitu. Mana sih, Dek? Ini kenapa sih? Kak Rifa mau framing itu. Dia bilang kita awam, dia nggak mau menjelaskan. Ya iyalah kita kan lucu Ya, nggak adik ini kan apa-apa. dia cuma bertanya. Bener, itu betul kan? Betul. Tapi kalau Kak Rifa yang ngomong, kalau orang Kristen yang ngomong kan nggak gitu juga gitu loh. Ya udah, Tapi yang Kak Rifa benarnya ngomong nggak gimana apa-apa. Halim? Yang benarnya gimana? Kan Halim bilang kalau firman Tuhan itu adalah Yesus. Gini loh, Ketika Kak. firman Tuhan di dalam mulut Yesaya, maka bisakah dikatakan bahwa ada Yesus dalam mulutnya Yesaya? Bisa nggak dikatakan begitu? Bisa kalau Kak Rifa, untuk Kak Rifa bisa. Oh, berarti bisa, guys. Untuk Kak Rifa bisa. Iya, terima kasih. Dan ada lagi pertanyaannya Halim ya, sepertinya Cuma kamu. ya, saya suka sama Kak Rifa. Daripada- Kak Rifa berpendidikan. Oh Tapi iya, banyak hal yang terima ngawur-ngawur yang Kak kasih. Rifa ucapkan. Tapi Nggak satu, apa-apa, yang dikatain kedua, ngawur sama orang ngawur mah nggak apa-apa. nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya, orang kan bisa ngelihat ya. Terus yang kedua, Orang bisa nyanyi-nyanyinya lihat nggak kok, beres itu. 1,2. Ngapain orang Ah, nggak orang apa-apa. ngomong Yang nyanyi jadi saya kok nyanyinya nggak rugi apa? kok. Ah, nggak Iya, apa-apa nggak mas. rugi. Kalau saya nyanyi biarin Tapi aja. kan Nggak bukan rugi gitu. orang juga. Kak Rifa yang tinggi ilmunya kan jadinya kasihan gitu loh. Saya karena Saya kan orangnya suka lucu. sama Kak Rifa. Saya orangnya lucu. Saya bukan hanya pinter, saya juga Bukan lucu orangnya. lucu. Kamu lupa Itu dengan bukan hal lucu kayak orang stres Kak. Oh banyak Maka yang coba ketawa. dengerin Enggak lagi. lah. Stres Kakak itu dengerin kalau lagi, nyanyi nanti itu tuh waktu- nggak ada maknanya. Kalau saya ada maknanya. Contoh, saya ini bunda gembala. Yo 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 ye. Inilah kerja saya mengembala domba. Apa yang mau saya pikirkan lagi? Mari sini Oten bertanya. Ayo kita berdiskusi, tapi jangan berasumsi karena ini komal edukasi. Apa yang lucu yang anu itu Beda, nyanyi? tadi nggak gitu. Apa? ini baik gitu. Ada apa-apa. Tadi nggak gitu. Cuma Kak Rifa dengerin ini lagi. mungkin ini. Bunda Gembala bukan Agatha, bukan juga Lina Wijaya yang suka buka celana menjual kimat itu katanya. ngapain itu? Itu ngapain? Kak Rifa kan jadi Emang Bukan. emang kenyataannya gitu, Dek. bukan. Dek, Kalau Kak emang Rifa kenyataannya Kak gitu. Rifa, ilmunya yang tinggi itu jadinya rendah gitu loh. Malah jadi Enggak hilang gitu. apa-apalah. Itu perasaan kamu, Kan maaf. sayang enggak karena saya suka sama Kak enggak Rifa. masalah Walaupun kita karena nggak- saya
Bukan. karena saya suka Dek, dengar Kak jangan Rifa, gitu. tapi Emang menjatuhkan enggak, Kak itu Rifa memang sendiri kata gitu ini loh. loh. Enggak, saya enggak merasa jatuh. Saya orangnya lucu kok. Saya suka kok. Saya Enggak lucu suka itu. ada orang terhibur Kak dengan Rifanya jadinya. Kak Rifa punya pendidikan tinggi, punya ilmu. enggak itu Tapi kok gitu? ada Ngapain cerita itu enggak gitu loh. Ini apa-apa kritik kali yang membangun loh. enggak Kritik apa-apa membangun Dekku loh, enggak gitu. apa-apa. Bunda suka enggak apa-apa. Hi bunda bukan Agatha, bukan pula Lina Wijaya, sukanya buka celana menjual firman lah katanya. Kalau pun kenyataan seperti itu ngapain diucapkan di tempat umum gini gitu kan? Lah, Kan kasihan ini kan sudah menjadi rahasia umum. kan gitu loh. Enggak kasihan Iya. enggak apa-apa. Enggak Ada seperti itu. apa-apa. Iya, kenapa Kalian lucu Ariel nggak nggak guys? Kalian dibahas? sangat terhibur. Kenapa Coba Ariel kita nggak ini dibahas? kita Ariel ini. Noah itu. Kenapa harus dibahas Ariel? Kan tadi bukan Ya kan apologet. terjadi seperti apa kan tahu Kak Rifa juga kan? Kak Rifa. Ya kan dia bukan apologet. Saya kan lagi diskusi. Nah, itu kan framing kan? Mau framing kan? Halim, kamu ada hubungan apa sama Lina Wijaya? Nggak ada, saya orang desa. Ya. Nggak ada, cuma Kamu kasihan sama Kak saya atau Rifanya. kasihan sama Lina Wijaya? Kak Rifa. Betul. Jangan kamu namanya Halim Wijaya ya. Bukan Kak Rifa. Kak Rifanya kan pendidikan tinggi. Kalau bicara seperti itu kan menjatuhkan Kak Rifa sendiri gitu loh. Enggak. Itu menurut kamu. Saya nggak merasa dijatuhkan. Framing Lucu kan? kan saya tuh Framing, bilang Mbak, amat lucu itu. menghibur tuh. Mereka Kalau bilang Kak menghibur. Rifa lucu, bukan jadi- rahasia lagi tuh. Jadi humoris aja, jadi pelawak aja. Nggak apa-apa. Bunda Gembala ini multitasking, mengedukasi dan menghibur. Emang gitu saya orangnya, Dek. Ya tapi intinya tolong cuma itu aja lah, saran saya Kak Rifa jangan dengerin lagi lah nanti, coba kalau Kak Rifa ini kurang bagus gitu loh. Tak aman, saya dengerin nanti deh, dengerin Ya, nanti siap, ya. siap. Makasih Siap, ya. Makasih Kak Rifa. Kak Rifa makasih selamat. Mau dengerin lagu saya terakhir nggak? Mau dengerin lagu saya terakhir? Jangan, kalau yang jelek-jelek jangan, kasihan Kak Rifa. Oke. Hatiku gembira, Halim sini kecewa melihat Bunda Gembala, katanya enggak lucu, si Angel tanya asu. Terima kasih Kak Rifa. Bye bye. Ya Halim. Ya deh, Halim sehat-sehat ya Terima deh. kasih. Terima kasih. Salam buat keluarga, jaga salam. kesehatan ya. Ya, sehat Ya terus. deh Halim ya, sehat-sehat terus ya. Si Angel kayak Jumpa lagi kita. apa sih Angel? Nggak apa. Hatiku apa? Malaikat tuh kira-kira tempatnya di mana dia? Malaikat tuh kalau saya tanya. Malaikat itu nggak tahu aku tempatnya di mana malaikat. Di mana sih malaikat, nggak tahu tempatnya di Ya mana. nggak tahu aku bukan malaikat. Ya, makanya aku kan pengen tanya sih, malaikat tuh tempatnya di mana sih malaikat? Aku tahu. Ayo. Kalau Roh Kudus di mana tempatnya? Kalau Roh Kudus di mana tempatnya? Kudus ya di awalnya di surga dong, tapi dicurahkan ke dunia untuk kita Oh, semua. dari surga dia turun ke dunia, tinggal di dunia sekarang dia. Iya gitu. Di mana tepatnya, di mana tinggalnya, rumahnya di mana Roh Kudus di dunia ini? Biar aku Kudus mau di datang. mana-mana sekarang untuk melindungi. Oh, di mana-mana. Oh, ada di mana-mana. Di diskotik juga ada Roh Kudus. Manusia yang diberi Di dalam septic tank kira-kira ada Roh Kudus nggak? di mana? Di dalam septic tank ada nggak Roh Kudus kira-kira? Nah ini aneh dikit nih. Yang lain Katanya tadi di mana-mana. Gimana sih? Dalam lubang hidung kamu ada Roh Kudus nggak? Saya mau bertanya, malaikat itu Apa? gimana sih tempatnya? Nggak tahu, kan aku udah jawab. Nggak tahu, Angel. Nggak tahu kok bahasa agama sih gimana sih malaikat itu gimana? Kenapa harus tahu terus nggak boleh bahas agama? Emang kamu tahu di mana? Kamu tahu di mana posisi Bapak? Surga di mana letaknya coba? Surga di mana letaknya? Aku sih pengen tanya gitu. Maksudnya itu Giliran ditanya tempat surga langsung nggak bisa jawab, menceret. malaikat itu kira-kira di mana sih tempatnya? Nggak tahu, nggak tahu. Lagi siaran gitu. Kenapa sih kok bandel banget ya? Jangan kayak asu dong. Saya nggak tahu. Masa mau diulang-ulang jawabannya? Nggak tahu. Jangan kayak asu. Aku jawab enggak tahu. Kok maksa sih kalau nggak tahu? Kok maksa-maksa harus tahu sih? Kenapa sih nih? Ih, Padahal pertanyaannya gampang banget loh. giliran ditanya di mana posisinya Roh Kudus, bilangnya di mana-mana. Giliran ditanya di septic tank ada atau enggak, langsung menceret jawabannya. Tapi nanya
nanya-nanya posisi malaikat di mana, giliran Tuhannya yang ada di dunia ditanya di Roh Kudus posisinya di mana, nggak bisa jawab. Ada di mana-mana katanya. Itu kan lucu kan teman-teman kita Kristen ini. Ya, aku cuma pengen tanya sih. Nah, sekarang aku tanya sama kamu, udah gantian. Apa sih? Aku nggak tahu, aku nggak pernah ketemu sama malaikat. Aku nggak tahu, nggak pernah nanya juga. Dan belum pernah baca literasi tentang keberadaan malaikat ada di mana. Iya. Jadi malaikat masih belum diketahui ya sama Arifah ya. Saya yang nggak tahu. Belum tahu. Kalau Bunda Maria sekarang ada di mana? Berarti kalau nggak Bunda Maria sekarang ada di mana? Bunda Maria sekarang ada di mana? di surga dong, di surga dong. Mana dalilnya? Kalau Bunda Maria di surga, coba tunjukin datanya. Maria di surga. Yang mana datanya? Aku juga pengen tahu sih, coba simpel aja. Malaikat itu di mana udah gitu aja Makanya sih. so tahu. Kalau kami orang Islam tuh nggak boleh so tahu. Saya tanyain. Kalau kalian itu sok tahu, bilangnya di surga tapi nggak bisa membuktikan. Kalau saya bilang nggak tahu ya nggak tahu, karena kami nggak boleh sok tahu. Kalau kamu bilangnya Bunda Maria di surga tapi nggak bisa tunjukin datanya, itu namanya sok tahu. Ini yang tidak boleh nggak tahu, nggak tahu. Aneh, mereka sok tahu, merasa hebat dengan ketahuannya. Ditanya di mana Bunda Maria ada di surga, mana dalilnya nggak ada. Malaikat Gabriel, Dan mereka malaikat itu memberitahukan sesuatu yang tidak diberitahukan oleh Tuhannya sama sekali, teman-teman. Giliran saya bilang saya nggak tahu di mana letak malaikat, kenapa kamu malah maksa? Aneh kan teman-teman kita Kristen ini. Tapi ketika ditanya Bunda Maria di mana, dia bilang di surga. Pas kita tanya datanya mana, nggak ada datanya. Terus kamu tahu dari mana kalau Bunda Maria di surga? Berarti kamu sok tahu. Inilah perbedaan kita, Angel. Saya adalah orang yang tidak sok tahu, kamu adalah orang yang sok tahu. Saya kalau nggak tahu, saya katakan nggak tahu. Karena bagi saya adalah pengetahuan itu kan kita dapat kalau kita cari. Saya belum mencari tahu di mana posisi malaikat, karena belum ada kepentingan saya ingin tahu di mana keberadaan mereka. Ya. Nah, tapi saya ingin tahu di mana letaknya Bunda Maria. Karena Bunda Maria itu adalah ibunya Tuhan. Mana tahu kalau dia masih di dunia saya bisa ketemu dengan beliau. Hitung-hitung untuk ngobrol-ngobrol gitu kan, gimana caranya jadi ibu Tuhan, apa manfaatnya buat pribadinya gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu penting banget saya mengetahui di mana. Kalau saya nggak penting ketemu malaikat, kenapa? Malaikat itu bisa datang kalau Allah izinkan. Jadi saya nggak perlu harus tahu di mana mereka berada, nggak ada kepentingannya bagi saya ya. Tapi kalau saya ingin tahu keberadaan Bunda Maria itu penting banget. Sama wanita kita pengen curhat gitu loh. Gimana sih Bunda Maria waktu jadi ibu Tuhan rasanya gimana? Saya pengen bikin karya ilmiah tuh. Makanya saya tanya sama kamu. Tapi kamu nggak bisa jawab. Kamu bilang udah di surga. Padahal nggak ada dalilnya loh. Jangan menghina lah. Masa nggak tahu tapi sok tahu? Jangan gitu. Mana dalilnya? Yuk tunjukin kalau Bunda Maria udah ke surga. Mana datanya? Ayo, jederkon. Jederkon. Mana datanya? Ya, bohong. Udah, capek dari tadi udah bilang saya nggak tahu. Seperti kamu nggak tahu menahu tentang keberadaan Roh Kudus dan Bunda Maria, saya juga nggak tahu. Cerewet banget sih, karena bilang jangan kayak asu. Ya, saya nggak tahu keberadaan malaikat karena saya lagi nggak nyari tahu. Tapi saya pengen tahu di mana keberadaan Bunda Maria. Kenapa penting buat peradaban? Saya perempuan ingin tahu bagaimana rasanya jadi ibu Tuhan. Saya pengen wawancara kalau beliau ada di dunia. Kalau beliau sudah meninggal, kuburannya di mana? Kalau beliau di surga, siapa yang ngasih tahu sama kalian? Itu loh, jangan sok tahu. Jangan mengada-ada yang tiada. Ya, itu namanya sok tahu. Katanya Bunda Maria masuk surga. Mana datanya? Siapa yang bilang? Kapan dia meninggal? Tahun keberapa? Di mana kuburnya? Tunjukkan padaku. Biar ku ziarahi. Di mana posisinya itu? Sindong. Nanya-nanya posisi malaikat, keberadaan ibu Tuhan yang jadi nggak tahu. Aneh kan? Itu penting banget. Masa kalian nggak peduli sama orang tua ibu, orang tua Tuhan kalian? Kalau aku mah ngapain aku cari tahu tempat malaikat? Malaikat kan kalau pengen ketemu sama aku bisa datang. Kan gitu. Lucu kan teman-teman kita Kristen, lucu banget kan? Lucu banget mereka itu. Tapi aku suka tahu. Mereka tuh lucu banget. Halo Bonarsa Bebeden. Kalau awam bertanya saja, kalau berilmu silakan diskusi dua arah. Oke, terima kasih sudah naik ke sini. Hatiku gembira, mereka semua. Bunda ini lucu sekali.
Bunda ini adalah seorang wanita yang bukan hanya mengedukasi tapi juga menghibur. Karena kita di platform TikTok, bukan di kampus. Kalau di kampus harus serius. Kalau di TikTok ini kan orang juga pengen cari hiburan. Agama khayalan, baik kita bahas agama khayalan nih teman-teman. Agama khayalan itu datang dari orang yang suka halusinasi. Nah, mari kita bahas halusinasi ya. Halusinasi adalah, ini dia. Agama khayalan itu pasti agama yang dibawa oleh orang-orang yang berhalusinasi. Namanya agama halu. Ini dia datanya. Apa yang dimaksud dengan halusinasi? Halusinasi adalah gangguan persepsi yang menyebabkan seseorang melihat, mendengar, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tapi ngaku-ngaku. Halusinasi bisa disebabkan oleh gangguan mental, emang mentalnya udah kena, atau penyakit tertentu, atau efek samping obat-obatan, ya, karena penyakit bisa jadi. Dan ternyata kondisi seseorang itu bisa dikatakan menjadi halu itu karena salah satunya karena penyakit apa? Epilepsi, ya. Kondisi orang yang bisa halu, ya, halusinasi. Salah satu kondisi penyakit yang bisa membuat seseorang itu halusinasi adalah penyakit epilepsi, ya. Naik komika, gantian kita masih Meka ini. Naik Mika, kirain Mika di bawah. Nah, salah satunya adalah orang yang epilepsi itu membawa ajaran halu, ya nih. Siapa yang bilang ini menurut halo sehat? Ya, ini salah satu orang yang bisa halusinasi adalah epilepsi, ya. Pertama kita lihat ya. Nah, lalu kita tunjukkan siapa pembawa agama yang pernah epilepsi. Mari kita lihat datanya teman-teman, jangan menghujat, jangan menghujat, kita baca data saja. Berdasarkan National Library of Medicine dikatakan di sini apa? Kita translate menjadi bahasa Indonesia. Ini bukan kata saya ya. Ini kata siapa? Ini kata ini. Penyakit Santo Paul. Ya, penyakit Santo Paul. Rasul Paulus menderita penyakit kronis. Epilepsi diajukan sebagai hipotesis yang paling mungkin. Ini menurut apa? Menurut situs National Library of Medicine, ya. Jadi kalau bicara ajaran khayalan itu ajaran siapa? Ajaran dari orang yang berhalusinasi. Maka ajarannya pun adalah ajaran dongeng. Oh ya, apakah Paulus pernah mengajarkan dongeng? Pernah sayang, ya. Paulus pernah mengajarkan dongeng. Di mana tertulisnya? Ini sayang, ya. Ini sayang, ini ya. Dalam 1 Korintus pasal 10 nomor 14 dikatakan menurut tafsir MD. Dikatakan di sini bahwa apa? Paulus menggunakan dongeng, bukan cuma hayalan saja. Ternyata dongengan juga. Ya. Bukan cuma hayalan saja, tetapi juga dongengan juga gitu. Ya, jadi kalau kalian misalkan punya rasul yang epilepsi, curigalah kalau dia sedang halusinasi, dicurigai bisa halu dan membawa ajaran hayalan. Seperti itu anak bunda. Aduh, capek Nandar, gua mau istirahat, mau tidur gua, capek. Kelihatan kelek gua tadi ya? Kelek gua kelihatan tadi ya? Sorry ya guys, kelek aku kelihatan sedikit. Untung cepet ya. Khayalan abad ke-16. Oh iya, ada ajaran yang datang dari khayalan abad ke-16 ya. Lanjut, si Mika tuh ditelepon. Udah lah, gue ngantuk. Si Mika nggak ada. Udah naikin yang lain dulu. Gue ngantuk banget nih, mata gue udah kenceng nih. Nah, nggak lagi nih. Besok libur. Teman-teman di YouTube udah ya, udah nggak sanggup lagi. Adek, jangan banting adek, nggak sanggup adek ya. Apaan lu bilang? Besok gue pergi ke kampus lagi buat ngantarin berkas lagi terakhir tuh. Gue juga tahu udah sih. Tahu nggak ternyata apa? Nanda lu tahu nggak apa? Apa? Skripsi gue bakalan dipublish jadi jurnal. Keren. Assalamualaikum teman-teman di YouTube. Dadah. Ngantuk banget Nanda. Yang di bawah nggak ada punya inisiatif nih.
pakai nama Yohanes Raja. Apa Yohanes Raja maksudnya gimana? Enggak, aku harusnya namanya itu Yohanes Raja kan sudah bermahkota. Yohanes Raja namanya. Lu seneng banget sama si Yohanes ini kayaknya. Lu stiker dipajang di dinding. Wajah-wajah kayak gini, wajah-wajah terkenal tau, best seller banget loh wajah dia loh. Di mana-mana gue lihat dia pokoknya. Sampai dia tuh pasti bangga banget lah jadi dia ya. Iyalah. Wajah-wajah best seller. Coba ada yang namanya ini Yohanes Raja gitu, fotonya yang ini pas itu. Yohanes Raja. Udah ya, teman-teman aku turun ya. Ntar ya gue turun ya. Sanggup. Ya, Raja Yohanes tuh Bambang, bener tuh Raja Yohanes. Ya. Mau tidur? Udah ya ntar ya. Oke. Ya wis, aku juga ada. Aku juga ada jam segini tuh nanti. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.